Bismillah. Ta'ala ta'alum wa ta'alim tadhakur tadhkir nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasanah tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasul amal bihima abdagha mardati wa dalal huda ila rusyad wa mardati wa wajhillahi wa mardati wa thawabih wa salal aqibah salal khatimah dal maut insa syafina rasulillah sanzuwaju dhuriyatihi wa sasabul kisah sana Ali bin Abi Thalib sana Hasan Husain Muhajir Ahmad bin Sabat bin Abi Bakar Sanawi Jadid Basri Usul Farim Fakim kata Muhammad bin Ali Sultan bin Muslim Jami' muhaddisin mufassirin wal hufaz Quran wal ulama al amilin awliya usul mashhur maghribiha Nusul Imam al-Ghazali Nazam Tuqajjirani bin Musayyib bin Hasan Shadhili Imam Musayyib maghribi Usul Fakim kata Muhammad bin Ali bala barakatih masrarihim wa anwarihim wa fidin wa Allah yaftah alaina wa ala auladina ومن يفوت على العارفين فكنا في الدين وتعالى الدين السبيل وجعلنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرشدا وشيخا ودليل ولنيا صالحا في خيرات الدنيا والآخرة وخاتما عند الموت في عافية وبعد طويل في طاعة ورضا وصحة كاملة ظاهرة باطنة والأرزاق وافرة حسية ما نشكر البرية على من نوانا بحمد صلى الله عليه وسلم وسبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة مالك يوم الدين يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu radhana wa nabi bi ulumi sayyidil awliya usul bidarini amin. Terakhir kita masih dalam pembahasan ayat-ayat Jawahir, rangkaian ayat-ayat Jawahir terakhir yang ada pada surat Al-Hajj. Karena kita masuk pada rangkaian ayat-ayat Jawahir pada suratul Mu'minun, pada surah Al-Mu'minun. Jangan keliru ya, di Quran itu ada surat Al-Mu'min atau nama lain surat Ghafir. Karena awalnya itu Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi, Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi. Maka disebut juga surat Ghafir. Kalau di mushaf luar itu malah populernya surat Ghafir. Kalau di mushaf Indonesia ini ditulis Al-Mu'min. Nah, ada lagi Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'min itu juz 24. Al-Mu'minun di juz awal juz 18. Yaitu qad aflahal mu'minun, itu surat Al-Mu'minun. Jangan keliru. Maksudnya merujuknya jangan keliru. Surat ini yang kita bahas surat Al-Mu'minun. Juz 18 setelah surat Al-Hajj. Kita sudah selesaikan rangkaian ayat-ayat Jawahir di surat Al-Hajj. Sekarang kita berpindah ke surah Al-Mu'minun. Yang mana berkata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu Nabi min suratil Mu'minun 29 ayat. Dari surat Al-Mu'minun, rangkaian ayat-ayat Jawahir yang menuju kepada ma'rifatullah ada 29 ayat. Di antaranya di situ rangkaiannya adalah firman Allah Ta'ala mulai dari surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 22. Qaulu ta'ala syaitanir rajim walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan sungguh walaqad khalaqnal insana, sungguh kami telah ciptakan manusia
min sulalatin, dari saripati, daripada tanah, min tin. Ini kami ciptakan daripada sulalah. Sulalah itu intisari, saripati air, dari tanah, saripati daripada tanah. Ya. Insan ini semua jenis manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa as-sulala ay sofwatul ma', intisari daripada air. Ya. Sebagian mujahid mengatakan min sulati mintin, yakni min bani Adam, dari keturunan Adam. Sulala yakni keturunan daripada tanah. Yang diciptakan dari tanah langsung adalah bapak kita Adam alaihissalam. Dengan keturunannya dari nutfah. Makanya dikatakan khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin. Kan gitu. Ya, yang lain Allah ciptakan kalian dari turab kemudian dari nutfah. Yang diciptakan dari turab langsung adalah bapak kita Adam, kemudian keturunannya dari nutfah. Ya atau bisa juga ya kita dari turab, karena kita ini intisari daripada nutfah dari ayah kita. Sedangkan nutfah itu terambil dari zat-zat makanan, dan makanan itu ya dari tanah. Ya kan, ditanam di tanah. Macam-macam. Bahkan ada daging kambing makan apa? Makan rumput dari tanah juga. Ya. Kalau mau ke sana ya bisa juga ya dari tanah juga. Ya. Selain Nabi Adam alaihissalam. Jadi sulalah sebagian mujahid mengatakan keturunan. Dari sulalah berarti dari Bani Adam sebelumnya. Ikrimah mengatakan huwa yasilu minadh-dhahr. Dikatakan sulalah karena yasil minadh-dhahr, mengalir daripada tulang rusuk, tulang punggung, daripada tulang sulbi manusia. Orang Arab menamakan nutfah itu sulalah. Nutfah itu sulalah. Wal walad itu kata orang Arab salil. Ya. Hadza saliluh, ini keturunannya salil. Salil itu walad, keturunan. Wa sulalah. Sulalah itu juga keturunan. Diambil dari kata maslul. Maslul kalau pedang itu sallaya sullu, itu dihunus. Maslul. Ya. Disebut sulalah karena dia diambil daripada ayah, intisari dari ayahnya. Maslul min walidih. Ditarik atau lepas atau dikeluarkan daripada orang tuanya. Maka anak dalam bahasa kata lainnya, bahasa Arab yang halus, yang resmi itu sulalah atau salil, keturunan. Dari kata maslul. Kemudian mintin. Kami ciptakan manusia itu dari sulalah. Dari keturunan satu dengan yang lain, dan dari tin. Sedangkan yang paling atas Nabi Adam alaihissalam daripada tanah. Yani tinu Adam, dari tanahnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi sulalah ini tawalladat min tin khuliqa minhu Adam alaihissalam. Sulalah ini berketurunan dari tawalladat, daripada tin, daripada tanah, yang dari tanah, yang mana dari tanah itulah kemudian dicipta bapak kita Adam alaihissalam. Ya. Sebagian mengatakan tadi seperti yang arti yang sudah kita singgung tadi, yaitu min nutfatin sulat min tin, dari nutfah yang terambil daripada saripati tanah. Watin Adam alaihissalam. Sebenarnya maksud tin di situ adalah Adam alaihissalam. Berarti dari keturunan daripada tanah, yakni dari Adam alaihissalam. Kemudian wakila ada lagi yang mengatakan al murad minal insan, yang dimaksud insan di situ adalah Adam itu sendiri alaihissalam. Min sulala ay sulla min kulli turab. Adam dicipta dari sulalah karena sulla diambil dari setiap turab, dikumpulkan tanah itu. Makanya kata Rasulullah, Adam itu dicipta dari macam-macam tanah. Sehingga keluarlah keturunan yang hitam, ada yang putih, ada yang, karena tanahnya berbeda-beda. Ya. Tumaja'alnahu nutfatan. Nah itu. Kemudian ya, si insan tadi kami jadikan dia nutfah. Fi qararim makin, di qoror, di satu tempat yang kokoh,
Koror, tempat menetap yang makin, yang kuat, tempat menetap yang kuat. Ay hariz, yang terjaga. Yang dimaksud yang lain adalah rahim. Ya. Disebut makin karena mukina lil istiqrar. Karena dia mukina, yani huyi'a, memang sudah dipersiapkan untuk menetapnya janin. Sehingga sudah kita pernah singgung di lain itu, janin itu dalam kelahiran yang dikatakan di luar kandungan, itu nggak bisa hidup janin itu di tuba palopi. Karena yang sudah makin, yang memang sudah disiapkan tuh janin itu ya rahim itu. Makanya sebut fi qararin makin. Ay mukina listiqrarin nutfah. Ya. Karena tiap dikatakan makin karena dimungkinkan, dikuatkan atau dipersiapkan memang untuk menetapnya janin sampai waktu yang sudah Allah batasi untuk keluar dia dari rahim itu. Kemudian min sulalatin min tin, menciptakan manusia itu daripada sulala intisari saripati daripada tanah, ini dari Adam alaihissalam. Ya. Karena Adam itu juga tercipta daripada tanah, min tinil lazib, itu sol-sol, min hama'im masnun, dari tanah yang berbau. Masuk min ayati an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Surat Rum ayat 20. Dan termasuk kebesaran Allah ciptakan kalian itu dari turab, dari tanah. Kemudian tiba-tiba kalian menjadi basyar, menjadi manusia yang tantashirun, yang kalian itu menyebar, bertebaran. Memang dikatakan dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW, Rasul bersabda, Innallaha khalaqa Adam min qabdhuha min jamil ard. Allah itu menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ard. Maka datanglah keturunan Adam menurut kadar kebagian tanah yang dia itu kebagian. Jamilul ahmar wal aswad wal abyad. Maka datanglah ada yang merah kulitnya, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang putih menurut tanahnya. Ya. Wa baina dzalika, dan antara itu, dan ada yang percampuran antara itu. Wal khabith wal thayyib. Ada tanah yang baik, ada tanah yang buruk, ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Ini karena ciptakan dari satu qabdhah, satu genggaman daripada tanah. Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi menghasankan hadis tersebut dan mensahihkan hadis tersebut. Kemudian ja'alna nutfata, tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan manusia itu nutfah. Ya. Ini Allah dalam ayat yang lain menyatakan wa bada'a khalqal insani min tin. Allah mulakan penciptaan manusia itu daripada tanah. Tsumma ja'ala naslahu, ya, insan yang dimaksud di Sajdah, surah Sajdah ayat 7 itu adalah Adam. Kami mulakan penciptaan insan, sang manusia itu, yaitu Adam, mintin dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian kami jadikan keturunannya si manusia tadi, itu keturunannya Adam, yaitu Bani Adam, min sulalatin min ma'im mahin, dari saripati, daripada air yang hina. Saripati daripada nutfah, air yang mahin, yang menjijikkan, yang hina. Yang kalau kena daripada tubuh kita tuh kita bersihkan air itu karena dianggap menjijikkan. Ya, ketika mandi wajib pun kita bersihkan. Ma'im mahin. Ya. Begitu juga sebagaimana katakan alam nakhluqkum mim ma'im mahin, bukankah kami cipta kalian dari air yang hina, fajalnahu fi qararin makin, kemudian kami jadikan kalian itu di tempat koror. Fajal nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikan kalian itu nutfah di koror, di tempat menetap yang makin, yang memungkinkan, yang kuat, yang sudah dipersiapkan. Ila qadarim ma'lum, di surat Al-Mursalat, ila qadarim ma'lum. Sampai kapan di situ? Sampai kadar yang sudah Allah tentukan untuk keluar. Ila qadarim ma'lum. Faqadarna, maka kami tentukan keberadaan janin itu di dalam perut ibunya. Fani'mal qadirun, maka dialah Allah sebaik-baik penentu. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan.
Nah, ayat berikutnya. Kemudian kami jadikan nutfah yang tadi. Nutfah itu adalah percampuran antara mani laki-laki dan mani perempuan. Seperti yang di dalam surat Al-Insan. Nutfatin amsyaj. Nutfah yang sudah bercampur. Ini zigot. Yang sudah bercampur antara mani laki-laki dan mani perempuan. Nutfah. Tsumma khalaqna nutfata. Kemudian kami ciptakan nutfah itu, kami robah menjadi alaqatan. Menjadi sesuatu yang menempel, melekat di dinding rahim. Ya. Dan itu sesuai dengan apa? Ilmu pengetahuan. Karena nutfah awalnya itu dibawa ke tuba falopi untuk membuahi daripada ovum yang ada. Kemudian setelah masa tertentu dari tuba falopi itu, yaitu apa? Semacam tanduk daripada rahim itu, tuba falopi dikembalikan lagi ke rahim. Maka dia menempel di dinding rahim, maka ketika itu disebut alaq, yang menempel pada dinding rahim itu. Kemudian Allah rubah nutfah itu menjadi alaqah, sesuatu yang menempel. Alaqatan ay sayyarna nutfah, yang tadi mimma'in dafiq, dari air yang memancar. Ya, disebut dafiq karena nutfah itu apa, sperma itu keluar dufatan ba'da dufatin, memancar satu demi sedikit. Bukan seperti air kencing yang terus. Kalau mani itu kan sedikit demi sedikit. Maka disebut ma'in dafiq, dufatan ba'da duf'ah, yang keluar dari yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang mana air itu keluar daripada sulbi, tanpa tulang punggung laki-laki, dan taraibul mar'ah, dan tulang taraibnya mar'ah, tulang rusuknya perempuan. Ya. Maka menjadilah alaqah. Ya, menjadi alaqah. Faja'alnal alaqata mudghatan. Lalu kami rubah lagi, ja'ala ini sayyara. Kami rubah lagi yang tadinya menjadi alaqah, kami rubah menjadi mudghah. Segumpal daging. Seperti daging yang dikunyah. Dari kata madgha, artinya mengunyah. Mudghah. Daging sebesar kunyahan. Sebesar kunyahan manusia atau seperti yang dikunyah. Dan itu subhanallah, salah satu profesor masalah kandungan itu membuktikan. Dia mengunyah semacam malam atau apa, sesuatu yang seperti dia kunyah. Itu dia samakan dengan bentuk mudghah itu. Dan memang persis. Ja'alnal mudghata nutfata mudghat alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Lalu kami jadikan, kami rubah mudghah itu menjadi idham. Menjadi tulang. Tulang yang kuat, yang keras. Dan itu azmus sulb. Itu yang maksud idham di situ adalah tulang sulbi yang pertama kali terbentuk. Habis sahih, sedangkan di dalam sahih seperti di Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kullu jasad ibni Adam yabla. Setiap jasad Bani Adam itu semuanya akan hancur illa ajbuz zanab, kecuali ajbuz zanab, ujung daripada tulang ekor. Entah yang disebut umbai cacing atau apa itu, yang ujung, paling ujung. Tulang ekor namanya ajbuz zanab, itu tidak akan hancur. Kata Rasul SAW, minhu khuliqa. Dari isi itulah manusia itu disusun. Cetak birunya itu ada di situ. Wa minhu yurakkab. Blueprintnya itu ada. Dan dari ajbuz zanab ini nanti manusia itu akan disusun kembali ketika penciptaan. Sampai diibaratkan di hadis itu bahwa nanti ketika penciptaan pengulangan ciptaan manusia nanti, itu hujan sebelumnya antara dua sangkakala, tiupan dua terjadi hujan, dan sangkakala kedua tertiup, maka hujan tadi seolah-olah menumbuhkan seperti menumbuhkannya tanaman-tanaman di musim hujan. Maka seolah-olah itu bijinya, seolah-olah itu biji yang kemudian ditumbuhkan, maka terbentuk lagi manusia dari situ. Dan memang sudah diteliti bahwa yang namanya ajbuz zanab itu tidak bisa dihancurkan. Hatta seorang yang dikremasi itu tidak hancur, itu ajbuz zanab itu tidak hancur. Ya.
Subhanallah, maha suci Allah yang tabarakallah ahsanul khaliqin. Maka maha suci dia Allah sebaik-baik pencipta. Fakasawna al-idhama lahman. Kemudian kami bungkus, kami tutupi idham, tulang tadi dengan daging. Tsumma ansha'na khalqan akhar. Kemudian kami buat manusia itu menjadi satu khalqan akhar, ciptaan yang lain. Yakni yang berbeda jauh dengan awal penciptaannya kan. Ciptaannya awalnya air yang menjijikkan, kalau dibandingkan dengan ciptaan yang sudah jadi manusia itu merupakan seolah-olah khalqan akhar, itu ciptaan yang berbeda. Itu ketika sudah mendengar, apalagi ketika wajalakumus sam'a wal absara wal afidah. Ketika Allah sudah jadikan pendengaran, penglihatan dan akal pikiran dan gerakan, fatabarakallah ahsanul khaliqin, maka maha berkah, maha suci Allah Ta'ala sebaik-baik pencipta. Kemudian juga diriwayatkan di dalam tafsirnya Ibn Abi Hatim, itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan daripada Zaid bin Ali, dengan sanad daripada Ahlul Bait, dari Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa ketika sudah sempurna nutfah itu, kata Sayyidina Ali, idza atammat an-nutfah arba'ata asyhur, apabila nutfah itu sudah sempurna 4 bulan, maka bu'itsa ilaihi malakun, maka diutus kepada nutfah itu malaikat. Maka malaikat itu meniupkan daripada ruh, fihi, pada nutfah tersebut, bidzulumatis salas, dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan. Itu kegelapan perut, kegelapan daripada rahim, kegelapan daripada plasenta sendiri yang menyelimuti daripada bayi itu tadi. Fi dzulumatin salas. Allah bilang fi dzulumatin salas, dalam kegelapan yang 3. Memang subhanallah itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, betul, dalam 3 kegelapan di dalam rahim itu tadi. Fadzalika qauluhu, maka ketika ditiupkan roh, dia menjadi makhluk yang sudah sempurna dengan roh tadi itu. Maka kata Sayyidina Ali, itulah yang dimaksud firman Allah, tsumma ansha'na khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan manusia menjadi seolah-olah makhluk yang berbeda dari yang sebelumnya, karena sudah sempurna dengan ditiupkannya roh tadi. Tsumma ansha'na khalqan akhar. Kemudian dan masyhur hadis daripada riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya manusia itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Kemudian Allah utus yursal ilaihi. Kemudian Allah mengutus kepada bayi itu tadi malaikat daripada rahim tadi, yang fuku fi ruh, yang mana malaikat itu meniupkan roh pada janin tersebut. Dan malaikat tadi diperintah oleh Allah untuk meletakkan 4 kalimat, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan yang keempat adalah apakah dia termasuk yang celaka atau orang yang bahagia. Walladzi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tiada Tuhan selain dia, kata Rasulullah SAW. Inna ahadakum la ya'mal bi amal jannah, sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amal ahli surga menurut kenampakan zahir kita. Dia beramal dengan amal ahli surga menurut penampakan zahir. Yang mana antara dia dengan surga tinggal 1 hasta, la yakun ma yakun baina illa dhira. Fasbik al-kitab, ternyata kedahuluan atasnya ketentuan Allah di zaman azali, bahwa dia termasuk ahli neraka sehingga berbalik menjadi amal ahli neraka sehingga masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, orang yang beramal dengan amal ahli neraka, atau maikun baina illa dhira, sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali 1 hasta. Fasbik al-kitab, maka ternyata mendahului atasnya kitab, catatan Allah di zaman azali, ketentuan Allah. Fayukhtam lahu bi amal jannah, ternyata ditutup orang itu dengan amal ahli surga sehingga masuk ke dalam surga Allah SWT. Artinya pelajarannya ya, kita tidak boleh
Ya, itu dia ujub dengan amal itu tadi. Karena amal itu bil khawatim. Amal itu dicatat dengan penutupnya. Ya. Dan itu kekuasaan Allah SWT, rahasia Allah. Sehingga kita dituntut untuk beramal. Ya. Di lanjutan hadis ini, kita natakil, ya Rasulullah, kalau gitu kita pasrah saja, wong sudah ditentukan. Maka Rasul menjawab, malu, beramalah kalian fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian sebab setiap orang itu akan digampangkan kepada apa dia diciptakan. Kalau diciptakan memang untuk ahli surga, maka cirinya adalah dia digampangkan untuk amal-amal ahli surga. Kalau naudzubillah diciptakan untuk neraka, naudzubillah cirinya digampangkan untuk amal-amal ahli neraka. Jadi beramalah sebab amal itu bukti kamu ikut termasuk kelompok yang mana di antara dua itu. Kemudian Tabarakallah ahsanul khaliqin, maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian di ayat berikutnya, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Ini Allah sedang bicara kita ini dari mana, kita di mana, dan kita mau kemana. Sebab hanya orang Islam yang beriman ini, hanya orang mukmin yang punya pegangan hidup. Dia ngerti dari mana dia berasal, untuk apa dia ciptakan, kemana dia akan pergi. Dia ciptakan untuk ibadah. Dan kalau kita renungkan dengan renungan yang dalam, ayat tentang hikmah penciptaan kita untuk ibadah di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah SWT. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Saya tidak kepingin dari makhluk itu rezeki, dan saya tidak kepingin mereka itu memberi makan saya, kata Allah SWT. Innallahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rezeki, dan dia maha memiliki kekuatan dan maha kuat, maha kokoh. Dikatakan, maka ayat itu bersanding dengan perintah ibadah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, tugasmu itu cuma ibadah. Rezeki itu urusan saya. Ojo dipikir teman-teman stres. Ya ikhtiar boleh, Allah yang suruh kita ikhtiar, tapi jangan lupa bahwa Allah juga suruh kita tawakal. Maka ikhtiar itu tidak bertentangan dengan tawakal. Kita berikhtiar hanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Idza sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlih. Kalau sudah selesai sholat yang Jumat, kamu bertebaran di muka bumi, carilah karunia Allah. Kita berikhtiar cuma dalam rangka menunaikan perintah Allah. Bukan ikhtiar itu yang memberi kita rezeki. Itu cuma syarat. Dan Allah bisa memberi tanpa syarat, walaupun sering Allah itu memberi dengan syarat. Jadi ikhtiar itu juga perintah dari Allah, tawakal juga perintah dari Allah. Dan disitulah untuk apa kita setelah diciptakan disebutnya kita di situ proses penciptaan kita. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian setelah itu kamu bakal mati. Maka kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Makanya dalam hadis qudsi, walaupun itu dari riwayat Israiliyat, ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wa dhamantu rizqaka fala tat'ab. Wahai bani Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah, maka jangan kamu main-main. Dan aku sudah jamin rezekimu, jangan kamu bersusah payah, ongso-ongso. Kemudian tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah kamu dicipta oleh Allah di muka bumi, ya, kemudian hidup di muka bumi, kemudian setelah itu kamu akan mayit, pasti akan mati. Tasirun ilal maut. Terus apa mati setelah itu selesai? Ada kelanjutannya, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti kalian akan dibangkitkan.
Ini bukan berarti kematian itu akhir dari segalanya, tapi itu justru awal daripada episode yang baru, itu yang kekal, yaitu di akhirat. Ini kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan tsummallahu yunshi'un nasy'atal akhirah. Kemudian Allah akan mencipta dengan satu penciptaan yang lain, yaitu akhirat, yang berbeda dengan penciptaannya di dunia. Dan hari kembalikannya ruh kepada jasad, dihisabnya makhluk dan seluruh dipertanggungjawabkannya amal. Tumainakum yawmal qiyamati tub'atsun. Jadi kalau ada orang mukmin kehilangan pegangan, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena hanya orang mukmin dan muslim yang tahu dari mana mereka berasal, untuk apa dia di dunia ini dan kemana dia kembali. Itu hanya mukmin yang muslim yang tahu. Tentu sudah banyak riset. Orang-orang barat itu ada sebagian, kalau antum lihat itu mengadakan yang muslim-muslim di sana itu mengadakan semacam wawancara kepada. Coba lihat, selain muslim tidak ada pegangan hidup, tidak ada ketenangan. Mereka mengatakan sendiri bahwa kenapa saya lihat ini orang muslim itu hidupnya lebih tenang. Ya, karena yang tahu rahasianya hidup ini orang muslim yang Allah beritahu kepada orang mukmin muslim melalui wahyu Allah, melalui Rasulullah SAW, dari mana mereka berasal, ngapain mereka di dunia ini, mau kemana mereka. Ya. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Setelah Allah mengungkit nikmat penciptaan manusia itu yang ada pada diri setiap kita, kemudian Allah mengungkit pula bahwa Allah mencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk manusia. Allah mengungkit nikmatnya yang lain berupa penciptaan langit. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Sungguh telah kami ciptakan di atas kalian 7 jalan, yaitu langit, 7 lapis langit. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan tidaklah kami itu dari makhluk itu lalai. Tidaklah kami lalai daripada makhluk, dari ciptaan kami. Jadi setelah Allah menyebut tentang penciptaan manusia, Allah menyebut tentang langit yang Allah ciptakan. Ya. Dan sering, kalau kita renungkan ya, ayat-ayat Quran itu sering Allah gandengkan penciptaan langit dan bumi ini dengan nikmat penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Di banyak ayat. Di surat Ghafir, surat Al-Mu'min juga Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada sekedar penciptaan manusia. Ini kalau boleh dikatakan ada yang lebih sulit, kita nggak bisa mengatakan ini lebih sulit bagi Allah, ini lebih mudah. Karena kullu inna dzalika 'ala Allah yasir, semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bilang kalau seandainya boleh dibandingkan, penciptaan langit bumi itu jauh lebih besar daripada sekedar penciptaan manusia. Kok mengembalikan manusia? Langit bumi ini lebih besar. Begitu juga di surat As-Sajdah. Allah sebut bagaimana penciptaan bumi, penciptaan langit diikuti dengan penciptaan manusia. Di surat As-Sajdah. Dan di banyak ayat. Di banyak ayat Allah SWT menggandengkan daripada penciptaan langit, bumi dengan manusia. Dengan penciptaan manusia. Mulai dari Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma stawaa 'arsy, dan seterusnya di ayat keempat sampai di ayat ketujuh, alladzi ahsana kulla syai'in wa bada'a khalqal insani min tin. Setelah Allah jelaskan penciptaan langit dan bumi, Allah jelaskan juga penciptaan manusia. Dan di banyak ayat begitu. Allah jelaskan penciptaan manusia disertai dengan diikuti dengan penjelasan penciptaan langit dan bumi. Sab'a tara'iq, yakni sab'a samawat. Yang dimaksud dengan sab'a tara'iq adalah sab'a samawat, 7 jalan, yakni maksudnya 7 langit. Begitu juga tentang 7 langit ini Allah sebut di banyak ayat. Di surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna.
bertasbih hanya kepada Allah seluruh langit yang 7 dan bumi yang 7 dan siapa-siapa yang ada di 7 lapis langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah SWT. Surat Al-Isra ayat 44. Di surat lain, di surat Nuh ayat 15, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah ciptakan 7 lapis langit tibaqa, satu sama lain, satu di atas yang lain. Kemudian di surah At-Talaq Allah bilang Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah lah, surah At-Talaq ayat 12. Allah lah yang mencipta 7 lapis langit dan dari bumi pun seperti itu, yakni 7 lapis pula. Ya tanazzalul amru bainahunna, selalu turun perintah Allah antara 7 lapis langit itu. Yang dibawa perintah Allah itu oleh para malaikat yang sudah Allah pasrahkan masing-masing untuk mengatur seluruh alam, yang mengatur ombak, mengatur hujan, mengatur rezeki. Ya tanazzalul amru bainahun, turun perintah Allah antara 7 lapis langit itu. Ya. Supaya apa? Allah tunjukkan itu lita'lamu, supaya kalian mengerti annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah telah meliputi segala sesuatu apanya, ilmunya Allah SWT meliputi segala sesuatu. Dan begitu juga sebagaimana Allah firmankan di sini di surat Al-Mu'minun ini pada ayat berapa tadi? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pada ayat 17. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Sungguh kan telah kami ciptakan di atas kalian 7 langit. Wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Dan kami sama sekali tidak lalai dari makhluk kami. Makanya karena Allah tidak lalai, maka Allah beritahukan di ayat yang lain, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Ini membuktikan bahwa Allah tidak lalai. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar, ya wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama'i, dan apa yang turun dari langit Allah pun tahu, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit Allah tahu. Wa ma kunna anil khalqi ghafilin, kami tidak lalai dari semua makhluk kami. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, dengan pengawasannya, dengan pengetahuannya. Allah bima ta'malun basir, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Dialah Allah SWT yang la yahjubu anhu sama'un sama'a, tidak menghijab dia langit yang satu dari pengetahuan terhadap langit yang lain, tidak menghijab dia satu lapisan bumi dari mengetahui lapisan bumi yang lain. Wa yashghalu sam'un an sama', dalam salah satu munajat. Allah adalah zat yang tidak disibukkan satu pendengaran dengan mendengar yang lain. Semua minta. Saya kadang tafakur gini. Itu di apa? Kita lihat security ya. Security itu ada CCTV. Kita bayangkan CCTV saja dari gedung yang kecil saja itu sudah berapa layar, mendannya gedung yang besar. Itu di pusat pengendaliannya itu macam-macam layar. Kita tidak habis pikir gimana ngawasi semua itu. Nah, sedangkan Allah SWT tidak sibuk ngawasi satu dari yang lainnya, itu tidak disibuk. Subhanallah. Itu tidak disibukkan dengan dari yang satu. Ini kan kalau satpam yang namanya manusia, ngelihat yang satu yang lain luput. Yang satu yang lain. Itu sekedar gambaran. Allah SWT tidak menyibukkan. La yashghilu sam'un an sam'in. Allah tidak disibukkan dengan satu pendengaran daripada mendengar yang lain. Ya. Kemudian bahkan dikatakan Allah tidak mengetahui la jabal illa ya'lam wa ya'lamu ma fi wa'rih. Tidak ada satu gunung pun kecuali Allah tahu apa yang ada di dalamnya. Wala bahr illa wa ya'lamu ma fi qa'rih. Tidak ada satu lautan pun kecuali Allah mengetahui apa yang ada di dasarnya. Wa ya'lamu adada ma fil jibali wat tilali wal rimali wal bihari wal kifar. Allah Maha mengetahui semua jumlah apa yang ada makhluk semua yang ada di gunung, di padang pasir, di laut. Bahkan dia mengerti ya'lamu apa? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sebenarnya dalam surah Al-An'am ayat 59. Dan tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu
kapan dia harus jatuh, di mana dia jatuh, dan berapa jumlah daun yang jatuh itu. Wala habbatin fi dzulmatil ardi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu habbah, satu biji pun yang ada di kegelapan bumi, tidak pula ada sesuatu yang basah ataupun yang kering, kecuali semua fi kitabim mubin, semua dalam kitab yang nyata dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ungkit lagi nikmat yang lain. Selain langit itu disebut toroik karena dia, kalau langit pertama itu kan jalur, dia juga jalurnya malaikat kan. Malaikat itu ya'ruju fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, malaikat itu turun naik di langit. Sehingga langit itu juga disebut toroik karena ada jalur tarik turun naiknya malaikat. Selain langit dunia, langit yang paling rendah itu jalur peredarannya benda-benda langit daripada bintang ke bintang dan sebagainya. Maka langit di sini disebut sebagai toroik, jamak dari torikoh, jalan. Tapi mujma' ahlu tafsir mengatakan toroik itu yang maksud ya sama itu. Sab'a toroik ay sab'a samawat. Memang langit itu sebutannya beda-beda di Quran. Langit juga disebut sebagai sakfan mahfudhah, disebut juga sebagai atap yang terjaga. Langit itu disebut juga sebagai sab'an shidada, 7 benda yang kokoh yang nggak bisa ditembus. Panjang, saya nggak mau kaitkan sama flat earth dan sebagainya, terlalu panjang nanti pembahasan. Sab'an shidada, tidak ada yang bisa tembus. Makanya saya sampai sekarang tidak percaya ada astronot macam-macam ke sana. Manusia dek abadan. Karena nembus langit yang ini aja nggak bisa. Dan sudah ada misi rahasia mereka, namanya operasi daripada fishbowl. Jadi ikan di dalam. Jadi mereka itu ketika tahun 50-an itu lomba katanya perang dingin antara US dan AS itu hakikatnya mereka ingin nerobos itu tadi dan tidak bisa. Tidak bisa. Gimana mau keluar? Nerobos saja tidak bisa. Sab'an shidada. Kemudian saya kadang ketawa gitu, melihat yang marah sing iki. Dunia ini, bumi ini banyak yang belum mereka ketahui. Lalu kok aduh ke sana, wong bisa saja enggak. Itu klaim belaka, tidak ada. Kemudian wa tasqutu min waraqatin wa anzalna minas samai ma'an biqadar. Dan kami turunkan dari langit itu air biqadarin, dengan ketentuan. Dengan satu ketentuan atau satu ukuran. Fa'askannahu fil ardi. Maka kami tinggalkan, kami tetapkan air itu di bawah bumi. Dan ayat ini dikuatkan dengan ayat-ayat yang lain. Fasalakahu ya nabi afil ard. Di surat Ar-Ra'd. Fasalakahu ya nabi afil ard. Kami jadikan air itu setelah turun itu kami turunkan ke bumi, lalu kami jadikan ya nabi. Kami jadikan sumber-sumber mata air di dalam bumi. Di surat Ar-Ra'd. Ya. Fasalakahu ya nabi afil ard. Dan yang baru tadi kita baca berita-berita itu berkembang di sana di dunia barat itu penelitian tentang samudera di bawah bumi. Baru saja saya baca beritanya tadi siang. Kadang ada beberapa artikel tentang iptek itu kita sekedar penasaran saja. Ada. Terlepas dari buktinya belum sampai meyakinkan, tapi sudah ada beberapa bukti. Nanti mereka menemukan beberapa semacam berlian atau tambang dari dalam bawah itu di Afrika yang mereka teliti ternyata banyak mengandung, yang menunjukkan kandungan banyak daripada air yang ada di mantel bumi. Di bawah mantel itu dikatakan ada lapisan daripada air. Apakah bisa disebut sebagai samudera di bawah? Wallahu a'lam. Itu masih diteliti. Quran sudah menyebutkan fenomena yang ada bahwa air di bawah bumi ini di dalamnya itu menyimpan air. Jauh sudah Rasul sudah sebutkan, Allah sudah sebutkan, jauh 1400 tahun yang.
Dan dari mana Rasulullah SAW? Beliau hidup di padang pasir yang gersang, mana tahu di bawah. Kalau ada yang ngasih bocoran yang nyipta semua jagat raya ini, Allah dilawan, tidak bisa. Nyipta semuanya, tahu. Yang nyelempit ya tahu Allah Ta'ala. Makanya betul, ma faratna fil kitab min syai'. Tidak ada satupun kami sia-siakan di dalam Al-Quran. Makanya belum masuk bilang, man arada ilmal awwalin wal akhirin falyuthawwiril Quran. Siapa yang kepingin ilmu awal dan ilmu generasi akhir, hendaknya dia bongkar Al-Quran itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebut di Quran juga, di Ihya juga ada, ya. Ketika membahas tentang adab tilawatul Quran juga ada di kitab Adab Tilawatul Quran di Ihya. Kemudian wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan sesungguhnya kami ala dhahabin bihi, untuk melenyapkan terhadap air itu tadi, laqadirun, kami maha mampu untuk melenyapkan itu. Kalau mau kami lenyapkan gampang sekali. Ya. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin. Ya, jadi di bawah bumi air itu Allah serap, Allah bikin satu sistem sehingga askanna, berarti kan kami tempatkan di fil ard, air itu di dalam bumi. Ya. Mata air salakau ya nabi'ah, Allah buat di, Allah kasih saluran-saluran di muka bumi ini yang berupa ya nabi, sumber-sumber air dari dalam bumi itu. Kemudian fa ansha'na lakum bi jannatin, lalu kami ciptakan untuk kalian, lakum, untuk Bani Adam. Kami ciptakan untuk kalian, bi dengan air tadi, jannatin min nakhilin, kebun-kebun berupa pohon kurma. Nakhil itu pohon kurma, tamar itu buahnya. Wa anabin, dan anggur. Lakum, untuk kalian, atau bagi kalian, fiha, padanya. Pada jannah tadi ada fawakihu katsiratun, terdapat buah-buahan yang banyak. Wa minha ta'kulun, di antara buah-buahan itu ada yang kalian makan. Seandainya kami mau, kami hilangkan. Laqadirun, kami dzabim bila qadirun, seandainya kami mau, kami hilangkan itu. Air itu tadi. Dengan kami tidak turunkan hujan, kami tahan hujan itu, atau kami hancurkan pada air itu tadi, sehingga kering air itu tadi. Lau syi'na la ja'alna ujajan, kan gitu. Di ayat yang lain, seandainya kami mau, kami jadikan semua air itu ujajan, pahit, asin dan pahit, sehingga tidak bisa. Falaula tashkurun, mengapakah kalian tidak bersyukur, kata Allah SWT. Seandainya kami mau, kami jadikan semuanya asin, sehingga tidak bisa diminum. Ya. Kemudian makanya sampai Allah mengungkit itu banyak. Ya. Sampai di surat apa? Surat Waqiah itu kan. Ya. Apa? Anzaltumu. Ya. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Apakah kalian tidak melihat air yang kalian minum itu? Antum anzaltumuhu minal muzni. Apakah kalian yang menurunkan itu dari awan? Amnahnul munzilun, apakah kami yang menurunkannya? Bal anta ya Rabb, dianjurkan kita menjawab, engkaulah ya Allah yang menurunkan itu. Bal anta ya Rabb. Ya. Amnahnul munzilun, apakah kami yang menurunkan air itu? Walau nasya'u laja'alna ujajan, seandainya kami mau, kami jadikan semuanya itu asin. Ya. Walau la tashkurun, mengapakah kalian tidak bersyukur? Makanya sunnahnya diantaranya ketika kita sudah selesai minum, yang jangan dianjurkan kita doa. Bismillah, hamdalah, bismillah, hamdalah, bismillah, hamdalah. Yang ketiga itu doa. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a adzban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini adzban furatan, segar dan nikmat untuk diminum, dan tidak menjadikannya milhan ujajan, garam yang asin. Dengan rahmatnya Allah jadikan air itu segar dengan rahmatnya, dan tidak menjadikannya garam yang asin dengan dosa kita, karena dosa kita. Kemudian bisa disalurkan ini
ada anunya, ada soalnya habis apa? Ini. Ayo. Itunya cabut aja yang tadi. Kosong ya. Soalnya nente tadi lupa mau ngecas. Habis anunya. Itunya cabut aja yang HP-nya tadi. Sudah selesai mungkin. Lihat. Ya, ini apa? Nah. Kemudian kata ulama ya, siapa yang minum dengan cara seperti tadi maka dia tidak akan ada kata untuk kemaksiatan selama air itu masih ada di dalam perutnya tadi. Bismillah, alhamdulillah, bismillah. Setiap kali mau minum basmalah, setelah minum 3 kali teguhan, setiap kali teguhan basmalah diawali basmalah ditutup dengan hamdalah. Setelah itu baru ya, boleh kalau tidak hafal doanya ya hamdalah saja. Atau dia tutup dengan doa yang ketiga itu doa seperti tadi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air itu segar untuk kami minum dengan rahmatnya dan tidak menjadikannya asin karena dosa-dosa kami. Kemudian fa ansha'na lakum ya. Jadi Allah tumbuhkan bagi kalian itu, kata Allah kami tumbuhkan bagi kalian kebun-kebun daripada anggur, berkurma, banyak daripada fawakih. Ya, daripada buah-buahan yang banyak selain anggur dan kurma tadi. Ya, seperti di ayat yang lain Allah sebutkan yumbitu lakum bihi zar'a. Allah tumbuhkan dengan air tadi az-zar'a. Zar'a itu kebanyakan makanan pokok kita, beras, gandum itu zar'a. Wa zaituna dan zaitun, wan nakhila, wan pohon kurma, wal a'naba, anggur, wa min kulli tsamarat, surah An-Nahl ayat 11. Dan dari semua tumbuh-tumbuhan, wa minha ta'kulun. Di antara tumbuh-tumbuhan itu ada yang kalian makan. Di antara tumbuhan yang lain kalian nikmati keindahannya, ada yang dinikmati baunya, ada yang nikmati keindahannya, ada yang dibuat makan ternak, ada yang dibuat makan macam-macam. Wa minha ta'kulun, tapi di antaranya ada yang kalian makan di antara tumbuhan yang Allah tumbuhkan itu. Wa syajaratan takhruju min turi sainaa. Dan Allah tumbuhkan satu pohon yang keluar dari Tur Sina, itu zaitun. Ya. Tur maknanya jabal. Ya. Ada sebagian lagi ulama mengatakan dinamakan Tur kalau di situ, kalau gunung itu ada pohon-pohonnya, itu Tur. Ya. Kalau tidak ada pohonnya dinamakan jabal. Tapi sudah kadung salah kaprah ya sudah jabal semua di sini jabal. Tapi jabal di sini jangan samakan jabal di Jazirah Arab. Jabal sini tinggi-tinggi. Sana hatta jabal Rumat itu di mana? Uhud itu waktu kecil gitu disebut jabal. Sana. Kemudian Turi Saina, ini Turi Sinin sama. Turi Sinin yaitu Turi Saina itu. Itu jabal yang mana Allah di situ mukalamah dengan Nabi Musa. Tempatnya itu untuk Nabi Musa ya, bukan untuk Allah. Allah Maha Suci dari tempat. Yang mana Allah Nabi Musa diperjanjikan di Tur Sina itu untuk mukalamah dengan Allah SWT. Wa kalamullah Musa taklima. Nah, dan di sekelilingnya terdapat banyak pohon zaitun. Makanya dikatakan syajaratan takhruju min turi sainaa. Dan kami tumbuhkan satu pohon dari Tur Sina, yaitu Turi Sinin, tambutu bidduhni wasibghin lil akilin. Ya. Dan juga tambutu bidduhni, yang mana pohon itu menumbuhkan duhun. Pohon zaitun itu menumbuhkan minyak, itu minyak zaitun. Takhruju bidduhni wasibghin wa ultumin, ini sibghin dan lauk untuk bisa dimakan, lil akilin, lauk untuk orang-orang yang memakan. Ya. Tapi yang main tabibin dun istibagh. Jadi pada pohon zaitun itu ada berbagai macam manfaat. Yaitu ada duhun, ada minyaknya yang untuk dipakai, atau buahnya yang untuk dimakan, sibghin untuk istibagh lil akilin.
Bahkan ada hadis dari Rasul SAW di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya, diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Rabi'ah al-Ansari. Sahabat itu berkata, Rasulullah SAW, sahabat Malik bin Rabi'ah berkata, Rasul bersabda, kuluz zait waddahinu bihi, makalah buah zaitun itu dan berminyaklah dengan minyaknya. Fa'inau min syajaratin mubarakah, sebab zaitun itu terambil dari pohon yang penuh berkah. Sampai Allah bersumpah tuh, watini zaitun, demi pohon tin, buah tin, dan demi pohon zaitun. Dan banyak hadis serupa itu juga di tafsirnya Abad bin Humaid dikatakan juga seperti itu. Ittadimu bizait wadahinu bihi. Jadi ambillah lauk itu dengan zaitun dan berminyaklah dengannya, sebab itu syajarah mubarakah, pohon yang penuh berkah. Juga di Tirmidzi diriwayatkan demikian. Juga di Tabrani. Di Tabrani juga daripada Sayyidina Umar pernah mengatakan hadza zaitul mubarak alladzi qala Allah li nabiyyi. Ketika beliau menghidangkan zaitun itu dikatakan ini adalah zaitun yang penuh berkah yang mana Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya. Qulu wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Allah ungkit nikmat yang lain. Tadi Allah ungkit nikmat penciptaan manusia, Allah ungkit nikmat langit. Allah ungkit nikmat daripada langit itu Allah turunkan air. Dari air itu Allah turunkan tetumbuhan. Dari tetumbuhan itu Allah juga hidupkan manusia, bukan hanya manusia. Allah hidupkan an'am, hewan ternak daripada rerumputan itu tadi, yang itu juga akan dimakan dan digunakan untuk tunggangan bagi manusia. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sungguh bagi kalian di dalam an'am itu, hewan-hewan ternak itu terdapat ibrah, pelajaran. Apa diantaranya? Nusqikum mimma fi butuniha. Kami berikan minum kalian dari apa yang ada di perut-perut daripada an'am, hewan ternak tadi. Itu berupa susu. Walakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Dan bagi kalian di situ ada manfaat yang banyak. Wa minha ta'kulun, sebagian lagi kalian makan daripada hewan an'am tadi. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas an'am itulah dan juga di atas fulk, di atas bahtera, perahu, kapal, tuhmalun, kalian dibawa oleh Allah SWT. Kalian ditumpahkan di atas 'alaiha, di atas an'am tadi, dan juga di atas bahtera, kapal-kapal. Ya Allah ingatkan tentang nikmat Allah berupa an'am. Makanya disebut hewan ternak itu disebut an'am dari kata nikmah. Karena banyaknya nikmat Allah pada an'am itu sehingga disebut mereka itu, hewan ternak itu an'am. Sapi, kambing, dan unta itu tadi disebut an'am. Na'amun jamannya an'amun. Itu berupa apa nikmat tadi? Berupa minum, air susunya diminum, dagingnya dimakan, belum lagi yang dibuat tunggangan. Hanya daripada nikmat Allah itu. Juga di surat An-Nahl juga Allah sebelum ini sudah menyinggung di surat An-Nahl, wa tahmilu athqalakum, dan an'am itu membawakan athqal, barang-barang berat kalian, ila baladin, kepada satu negeri yang lam takunu balighihi, yang mana kalian tidak mungkin sampai ke negeri itu illa bisyikil anfus, kecuali dengan beratnya jiwa, dengan payahnya jiwa kalian. Inna rabbakum la raufur rahim, sungguh Tuhan kalian itu maha iba kepada kalian dan maha penyayang kepada kalian, sehingga Allah tundukkan an'am itu untuk kalian. Kemudian dikatakan apa? Bahkan dikatakan di surat Yasin, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwasanya kami ciptakan untuk mereka, untuk Bani Adam itu, mimma amilat aidina an'aman, daripada apa yang yang dicipta oleh tangan kami berupa an'am. An'am itu kami yang cipta. Tapi wahum laha malikun. Wahum laha malikun. Sedangkan yang memiliki itu mereka. Kami yang cipta. Mereka yang memiliki, mereka kami yang cipta an'am itu. Kami yang tundukkan pada. Awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Maka mereka laha terhadap an'am tadi memilikinya, menguasainya.
hum la malikun. Wa dzallalnaha lahum. Kami tundukkan an'am itu untuk mereka Bani Adam. Kami yang cipta tapi kami tundukkan untuk mereka. Wa dzallalna lahum. Faminha rakubuhum. Ya, wa minha ya'kulun. Dari an'am itu, rakubuhum ada yang mereka jadikan kendaraan. Wa minha ya'kulun. Dan di antara an'am itu yang ada yang mereka makan. Walahum fiha manafi wa masyarib. Belum lagi lahum bagi mereka juga fiha dalam an'am itu ada manafi, manfaat-manfaat yang lain. Wa masyarib dan ada minuman dari an'am itu. Afala yashkurun. Ya mereka itu syukur. Kata Allah. Kenapa kok mereka tidak bersyukur? Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ. Ayat berikutnya wa huwa alladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara afidah. Qalilan ma tashkurun. Itu masih dalam surat Al-Mu'minun, rangkaian ayat 78 sampai 92. Sampai nanti penutupnya itu rangkaian ayatnya 115 dan sebagai ayat penutup surah Al-Mu'min. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian terus sia-sia? Wa antum abatan wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan pada kami. Apa kalian kira kalian itu diciptakan sia-sia terus tidak dikembalikan? Allahu a'lam bishawab. Hanya sampai di